Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPERA kian menuai kritik. Pasalnya pemerintah mewajibkan pekerja swasta membayar iuran dari gaji atau upah mereka untuk TAPERA. Besaran iuran akan ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5% dan pekerja sebesar 2,5%. Untuk pekerja mandiri, dana kelolaan akan diatur langsung oleh Badan Pengelola atau BP TAPERA. Salah satu yang mengkritik aturan ini yakni buruh. Untuk membahasnya lebih jauh, kita telah tersambung dengan narasumber kita yaitu Ramon, Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kota Batam. Selamat malam Bang Ramon, saya Putri dari Batam TV. Selamat malam Batam TV dan pemirsa yang ada di Batam. Ya, Bang Ramon, bagaimana pandangan Serikat Buruh terhadap kewajiban membayar iuran TAPERA dari gaji atau upah pekerja swasta? Begini ya, kalau untuk iuran itu saat ini kurang tepat sepertinya. Kenapa? Karena kami pun saat ini itu agak sulit untuk memenuhi kebutuhan ekonomi kami. Kenaikan upah yang kami terima itu tidak sesuai dengan program yang akan dijalankan di TAPERA ini. Bayangkan coba upah naik 4%. Berapa tahun terakhir ini bahkan nggak naik. Nah sekarang iuran TAPERA itu 3%. Lalu untuk kebutuhan yang lain gimana gitu kan? Seperti itu. Jadi ya solusinya harus dinaikkan dulu upahnya. Gitu. Upahnya harus dinaikkan, baru program ini mungkin bisa dijalankan. Gitu. Tapi kalau upah cuma naiknya 3%, belum kemarin gas naik, belum lagi parkir naik, kan kayak gitu. Tambah lagi ini TAPERA, belum lagi kita belum diterima gaji, udah dipotong BPJS, kemarin PPh 21 baru berlaku baru lagi. BPJS itu ada BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, itu hampir berapa persen itu? 15%. Tambah lagi ini 3%. Coba bayangkan, upah naiknya cuma berapa persen aja. Kan kayak gitu. Jadi program ini belum tepat untuk dijalankan sekarang. Dampak kebijakan ini terhadap kesejahteraan pekerja secara keseluruhan, Bang Ramon? Ya, jadi upah ini kan urat nadinya pekerja dan kaum buruh. Apabila upah kita ini naik, maka purchasing power atau daya beli buruh itu juga akan naik. Maka akan berdampaklah ekonomi itu akan naik. Tapi kalau itu kecil naiknya, ditambah lagi dengan TAPERA ini 3%, maka buruh itu akan kesulitan untuk mengeluarkan uang atau minus dia untuk membeli, sehingga purchasing power-nya turun dan ekonomi pasti akan melemah. Belum lagi kan saat ini juga ekonomi belum stabil ya, karena ada permasalahan politik geopolitik di dunia. Jadi sangat berpengaruh sekali ini kepada ekonomi buruh kalau program ini dijalankan. Otomatis buruh ini akan menjerit, akan kesulitan mereka. Seperti itu. Tapi sejauh ini apa saja keluhan mungkin yang diterima oleh serikat dari anggota terkait TAPERA ini, Bang Ramon? Jadi begini, ya, rumah ini kan kebutuhan primer, ya, ada sandang, ada pangan, ada papan, ada rumah ini. Jadi program ini itu penting, rumah itu penting bagi pekerja. Ya, jangankan pekerja manusia ini, burung aja, induknya itu dia bikin sarang dulu sebelum dia bertelur, kan kayak gitu. Apalagi kita manusia, ini sangat penting buat kita rumah ini. Cuman yang jadi permasalahannya adalah ketika kita mau mengiur, kan, ada nggak pemerintah itu berkontribusi untuk ikut mengiur juga, karena amanah Undang-Undang Dasar 1945, perumahan adalah hak rakyat. Nah, negara harus menanggung itu, harus menyediakan itu. Nah, sekarang dengan adanya aturan ini, negara itu, pemerintah itu cuma menyimpan aja dia iuran tersebut, tapi dia tidak mengeluarkan uang sama sekali. Ini nggak adil, gitu loh. Nanti kalau dia simpan, salah simpan, nanti dikorupsi bagaimana? Siapa yang mau tanggung jawab?
Sama kayak asuransi-asuransi dua milik BUMN yang pernah dikorupsi kemarin itu. Kan ini kan sama, kita nyimpen uangnya di situ. Seperti itu. Otomatis ya kita keberatan gitu loh. Apalagi iurannya itu cuma dari kita aja sama pengusaha, sedangkan dari pemerintah itu nggak ada mengiur. Sedangkan kita ini kan belum terima gaji, udah dipotong pajak. Kan seperti itu ceritanya. Ya, artinya keberatan selain tadi yang disampaikan oleh Bang Ramon sendiri, Serikat Buruh juga melihat adanya kemungkinan penyalahgunaan dana tapera, Bang Ramon. Iya, jelas itu. Karena harus ada pengawasan yang betul-betul mengawasi alur uang ini. Kalaupun diinvestasikan, berapa investasinya? Ini harus jelas nih. Jangan sampai nanti dikong kali kong oleh oknum, akhirnya hilang uang itu. Seperti itu kan. Jadi akhirnya sia-sia buruh itu menabung. Kan gitu. Dan juga ya, sekarang kondisinya itu kan, kalau kita hitung secara matematis, ya, kalau kita hitung matematis lah, upah rata-rata buruh di Indonesia itu 3,5 juta. Kalau dipotong 3%, itu kan artinya satu bulan itu 100 ribu, ya sekitar 100 ribu lebih dikit lah. Ya. Nah itu kalau dikali dalam 12 bulan, dalam 1 tahun, itu cuma dapat 1.200.000 sampai 1.300.000. Itu 1 tahun. Ya, 10 tahun, nah ini kan dananya nanti ini kan nggak mungkin langsung ini kan. Pasti nanti ada ininya. Nah dalam 10 tahun, katakanlah, dia sudah jadi 12.500.000, 12.600.000. Nah, 10 tahun dari sekarang, itu 2034, ada nggak rumah yang harganya itu 12.500.000 atau 12.600.000? Kan itu logikanya, hitung-hitungannya. Kalaupun diinvestasikan, katakanlah ini bertambah berapa persen dari investasi itu. Ada nggak rumah itu yang 10 tahun yang akan datang itu harganya 20 juta? Kan nggak logis. Ya. Gitu loh. Ya kan, nah makanya harus ada kejelasan dulu terkait dengan program ini. Ya, jangan sampai nanti bermasalah gitu. Terus yang berikutnya, ya sudah jelas kok kita juga masih ada dana di BPJS Ketenagakerjaan itu, JHT itu kita itu kalau nggak salah hampir 500 triliun. Ya. Kenapa itu tidak digunakan untuk penyediaan rumah bagi pekerja? Kan kayak gitu. Dan sebenarnya di program JHT pun itu, di program BPJS Ketenagakerjaan itu sudah ada aturan bahwasanya pekerja itu bisa memiliki rumah dengan menggunakan DP yang ada di BPJS. Karena di BPJS itu kan ada saldo kita tuh. Cuma berapa persen aja dijadikan untuk DP. Itu, kepemilikan rumah. Kalau nggak salah rumah subsidi yang harganya 150 juta. Gitu. Bisa, asal kita belum punya rumah loh ya. Kalau kita sudah punya rumah atas nama kita sendiri itu nggak bisa. Gitu. Nah, ini bagi kita, tapera ini, bagi kita yang sudah punya rumah gimana? Gitu kan? Yeah. Apakah yang kita yang punya rumah ini juga harus menabung juga, lalu nanti kemudian hari dapat rumah juga? Kan esensi dari tapera ini supaya pekerja punya rumah. Nah, kalau dia sekarang udah punya rumah, gitu, apakah dia wajib untuk mengiur? Ya. Kan seperti itu pertanyaannya. Ya, tapi Bang Ramon, apakah sejauh ini Serikat Buruh telah mengadakan dialog atau mungkin pertemuan dengan pemerintah terkait kritik tapera ini? Nah, jadi sekarang kan pemerintah ini membuat aturan, mengeluarkan aturan ini kan kayak contohlah kemarin itu Undang-Undang Cipta Kerja. Di akhir tahun malam-malam dia kasih keluar tanpa ada pembicaraan dengan serikat pekerja, serikat buruh, tiba-tiba udah keluar lah aturan ini. Nah, ini mesti diingat, stakeholder di sini adalah buruh dan pengusaha, khususnya buruh, karena 2,5% kita dipotong. Gimana ceritanya buruh yang gajinya itu nanti dipotong untuk tapera ini nggak diajak untuk berunding, nggak diajak untuk bermusyawarah, gitu kan? Kita kan sebagai stakeholder, karena gaji kita ini mau dipotong. Lo coba ujuk-ujuk kok dikeluarkan peraturan seperti ini. Nggak ada buruh di Indonesia yang menerima aturan atau program tapera ini. Nggak ada buruh di Indonesia ini. Karena apa? Karena nggak logis, dia perhitungannya itu nggak masuk di akal. Gitu loh. Kalaupun dikatakan, wah
biasanya nanti ini kan belum berjalan. Nanti kalau sudah berjalan itu, kalau awal-awal diprotes, kayak dulu katanya BPJS. BPJS awal-awal diprotes, tapi kalau sudah berjalan, itu sudah nggak ada yang protes. Beda. BPJS dengan Tapera ini beda. Kalau BPJS, itu kan BPJS itu kan ada 2, kesehatan sama ketenagakerjaan. Kalau untuk BPJS kesehatan, itu jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia. Yang mampu bantu, tidak mampu, gotong royong. Ya. Kalau BPJS ketenagakerjaan, kita ada saldo, ada potongan di situ, ada jihad, ada jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, gitu kan. Dan saldo kita menurut nama kita. Tapi mesti diingat, kalau di Tapera ini murni tabungan pekerja. Contoh misalkan, nama saya Ramon, saya menabung di sini. Sekarang pertanyaannya, kalau saya meninggal, bisa nggak dialihkan ke orang lain? Nggak bisa. Ya. Gitu loh. Dan iuran saya ini untuk saya, bukannya untuk iuran orang lain. Beda sama BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan itu yang mampu bantu yang tidak mampu, gotong royong. Makanya ada keluar yang bahasanya di BPJS Kesehatan itu adalah PBI, penerima bantuan iuran. Siapa di situ yang ikut berkontribusi? Pemerintah yang bertanggung jawab. Lewat apa? Lewat APBN. Kan kayak gitu. Nah, di Tapera ini nggak ada. Pemerintah itu tidak ada sama sekali kontribusinya. Hanya sebagai pemungut saja. Sedangkan amanah konstitusi memerintahkan negara itu menyediakan rumah untuk rakyat. Gitu loh. Seperti itu, Mbak. Ya, Bang Ramon, tapi jika pemerintah nyatanya tutup telinga dengan hal ini, apa yang akan dilakukan oleh teman-teman buruh? Kami berharap janganlah sampai ada gaduh-gaduh baru pemerintah itu mendengar kita, gitu kan? Kita juga nggak mau seperti itu. Otomatis akan terganggu nanti, gitu kan? Produksi akan terganggu, masyarakat juga otomatis bilang ini buruh lagi, demo lagi kan kayak gitu kan? Sejogjanya apabila sudah ada respon secara dari media seperti ini, ya pemerintah panggil gitu loh. Cari solusi yang terbaik seperti apa. Jangan sampai kita demo dulu baru kayak kemarin itu yang program JHT, jaminan hari tua diambil pada usia 60 tahun. Kan ribut dulu tuh. Ya. Baru akhirnya dibatalkan. Masa mesti ribut-ribut dulu baru mesti heboh dulu, mesti viral dulu. Gimana coba? Kan gitu. Ya kita berharap jangan sampailah ini dijalankan program ini. Gitu loh. Untuk sementara waktu belum tepat program ini untuk dijalankan. Nanti kita lihat setelah ekonomi kita lapangan pekerjaan sudah tersedia semuanya. Karena kan ini dipotong bagi semua pekerja nih, baik dia formal maupun informal. Kalau kita yang ada dengan kerja sama perusahaan ada pembaginya 0,5 pengusaha, 2,5 pekerja. Tapi kalau yang dia pekerja mandiri mutlak dia harus bayar sendiri gitu loh, tanpa ada yang bantu. Otomatis kan susah. Orang pun sekarang lagi cari kerjaan lagi pada susah-susah semua nih. Kan seperti itu. Mungkin itu, Mbak. Pastinya penolakan ini apabila tidak diperhatikan oleh pemerintah, ya kita akan melakukan hal-hal ya seperti unjuk rasa dan yang lain-lain seperti itu. Ya, baik Bang Ramon, terima kasih atas waktunya. Baik Mbak, terima kasih sama-sama. Dan pemirsa, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Detak Kepri Malam.